sekarang kita masuk ke bab 23 ya. Kemarin kan bab 2 udah, sekarang bab 23 seperti biasa. Pertama ini ada list kata-kata ya yang dipakai di bab ini, gitu ya. Kayak biasa nanti saya bacakan, lalu ikuti ya, gitu. Hai, yang pertama ini ada kata ini ya, kata kerja bertanya, gitu ya, bertanya. Bertanya ini sama dengan mendengar ya. Bertanya itu kikimas, kikimas. Kikimas. Hai. Jadi sama ya kayak apa mendengar kikimas gitu ya. Nah, misalkan bertanya kepada guru di sini ya ada sensei ni ya, sensei ni kikimas gitu ya. Bertanya kepada ya nih itu di sini. Kalau misalkan partikel depannya o biasanya itu mendengar gitu ya. Misalkan ongaku o kikimas gitu ya. Kalau bertanya depannya depan kikimas biasanya selalu partikel nih kayak gitu. Lanjut, di sini ada memutar ya. Mawasimas. Mawasimas. Oke, lanjut. Sini ada tarik gitu ya atau menarik. Hikimas. Kikimas. Hai. Lanjut, di sini ada mengubah. Kaemas. Bae, Mas. Hai, oke, lanjut lagi. Di sini ada menyentuh gitu ya. Sawarimas. Sawarimas. Hai. Di sini ada contohnya menyentuh pintu gitu ya. Di sini pakai do ani sawarimas gitu ya. Jadi khusus untuk menyentuh ini pakainya nih ya partikelnya bukan o. Jadi doa nih sawarimas. Lanjut, di sini ada keluar gitu ya. Demas. Demas. Hai. Demas di sini eh, lebih ke bukan keluar dari keluar rumah atau keluar gedung, tapi kayak sesuatu benda yang keluar gitu ya. Di sini ada contohnya otsuri ga ya. Otsuri itu uang kembalian gitu ya. Otsuri ga demas, uang kembaliannya keluar. Ini biasanya maksudnya uang kembalian keluar kalau misalkan beli di mesin gitu ya. Di Jepang itu kan banyak mesin apa namanya untuk yang kotak itu ya. Vending machine gitu ya. Ya betul vending mesin gitu ya kan suka ada kalau beli gitu ya nanti ada kembaliannya itu keluar kan. Nah itu maksudnya yang dimaksud dengan keluar gitu sih uangnya. Jadi di sini otsuri ga demas. Hai, lanjut ada berjalan kaki arukimas. Arukimas. Hai, oke lanjut. Sini ada menyeberang ya. Watarimas. Watarimas. Hai, oke. Ini ada contohnya misalkan menyeberang jembatan. Hasi ya, jembatan itu hasi. Jadi hasi o watarimas. Atau misalkan menyeberang jalan juga bisa. Kayak michi o watarimas gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada belok magarimas. Magarimas. Hai. Oke. Ini ada contohnya misalkan belok ke kanan gitu ya. Migi ya, kanan. Migi magarimas. Hai. Di sini ke-nya pakai partikel e ya untuk kata kerja magarimas. Belok ke kanan. Migi magarimas. Hai. Lanjut. Di sini ada sepi. Sabishi. Tabishi. Hai. Oke, lanjut. Di sini ada air panas ya. Oyu. Oyu. Hai.
Lanjut, di sini ada bunyi atau suara oto. Oto. Nah, ini lagi di sini ada ukuran ya. Saizu. Saizu. Nah, oke, lanjut. Di sini ada kerusakan kosho. Kosho. Nah, di sini kalau ditambahin simas gitu ya, jadi kosho, simas itu menjadi kata kerja ya. Soalnya kan ini kosho saja kata benda. Kalau mau dijadikan kata kerja, tinggal ditambahin simas di belakangnya. Gitu ya. Lanjut lagi, jalan, michi. Michi. Nah, lanjut lagi, ada perempatan ya. Kosaten. Kosateng. Nah, ya, lanjut lagi, ada lampu lalu lintas. Singgo. Singbo. Berarti ini panjang ya ini sih? Ya, Enggak. panjang. Go-nya. Hai. Lanjut, di sini ada sudut gitu ya. Kado. Kado. Hai. Yang lagi jembatan ya. Hashi. Hashi. Hai. Lanjut lagi ini ada tempat parkir ya. Chusajo. Chushajo. Hai. Oke, itu tempat parkir ya. Lanjut lagi ada gedung Tatemono. Tatemono. Hai. Lanjut lagi ini berkali-kali gitu ya. Nangkaimo. Nangkaimo. Hai. Oke, ini di sini ada ungkapan untuk mengungkapkan urutan, misalkan di sini yang ke satu, yang kedua, yang ketiga dan sebagainya gitu ya. Pakai me. Me. Hai. Berarti Me-nya urutan ini, pertama, urutan kedua gitu. iya betul betul. Berarti Me-nya Ichime gitu. Cime. Nime eh, gitu berarti sampai. eh, bisa kayak gitu lagi, tapi biasanya kalau nggak pakai yang kai, pakai bang, kayak misalkan ikaime, nikaime gitu, yang ke satu, yang kedua gitu. Nikai. Oh ada kainya. Nah, ikai, nikai, sangkai gitu ya. Biasanya pakai ini tuh. Kalau Ichibang berarti kan yang pertama juga sih. Ichi, ya Pertama gitu. bisa bisa juga pakai Oh. ichibang gitu ya. Ichibang me, nibang me gitu ya. Nah, oke kita lanjut. Oke, ini mungkin nama orang ya di sini Pangeran Shotoku. Shotoku Taishi. Shoto. Shotoku Taishi. Hai, Shotoku oke. Taishi. Hai. Lanjut lagi di sini ada nama wihara ya. Ho Ho bentar. Horyuji. Horyuji. Hai. Oke. Lanjut. Ini ada nama teh gitu ya, tapi nama fiksi. Genkicha. Genkicha. Nah, lanjut, di sini ada nama stasiun fiksi. Honda Eki. Honda Eki. Nah, lanjut terakhir, di sini ada halte bus. Toshokang Mae. Toshokang Mai. Nah, Toshokang ini di, bukannya perpustakaan ya, Teh? ya, Toshokang perpustakaan, tapi ini kan ceritanya nama halte bus gitu ya, fiksi gitu. Jadi kayak Oh, iya, iya, buatan iya, aja. iya. Nah, jadi cuma nama fiksi aja gitu buat nama halte busnya Toshokang Mai gitu. Nah, oke lanjut. Tadi udah ya, kosakatanya sudah selesai semua. Kita lanjut ke pembahasan tata bahasa atau pola pola kalimat.
Oke, yang pola kalimat yang pertama yang akan dibahas ini mengenai toki ya. Ini fokusnya di toki, toki, toki. Ini yang artinya ini ya ketika gitu ya. Jadi kalimat pokok yang ada di pola kalimat itu setelah toki ya, setelah toki gitu. Nah, sebelum toki itu ada kayak kata kerja, bentuk kamus gitu ya, bentuk nai, kata sifat i, kata sifat na, kata benda gitu ya. Nah, ini sebelum toki, kata kerjanya ini harus diubah dulu ke bentuk kamus ya. Terus kalau bentuk nai atau bentuk negatif gitu ya, itu kayak misalkan yomi maseng, maka harus diubah dulu ke bentuk nai. Maka jadi yomanai, kayak gitu ya. Itu untuk bentuk negatif. Terus lanjut lagi untuk kata sifat i. Kata sifat i itu tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak perlu ada yang dikurangi gitu ya. Jadi kalau misalkan suzushi gitu ya, itu sudah cukup seperti itu saja. Terus atau kata sifat na-nya dibawa. Misalkan kirei gitu ya. Jadi kirei na toki gitu. Na-nya dibawa. Untuk kata benda, eh, untuk menyambung dengan tokinya harus memakai partikel no dulu. Misalkan eh, kabang gitu ya. Kabang no toki gitu. Contohnya. Jadi harus pakai partikel no-nya dulu. Eh, jadi itu partikel pola kalimat toki ini gitu ya menunjukkan waktu gitu ya pada saat terjadinya suatu kegiatan atau suatu aksi gitu ya dalam di sini kalimat pokok yang menyusul gitu. Jadi si kalimat pokoknya disebut menyusul karena kalimat pokoknya setelah toki gitu ya. Mungkin langsung aja kita lihat contohnya. Di sini ada Toshokande Hong O Kariru Toki Kadoga Mas ya. Toki itu kan artinya ketika. Jadi untuk bahasa Jepang, untuk pola kalimat ini diterjemahkannya dari tokinya dulu ya, ketika. Toki itu bisa artinya ketika, bisa jika gitu ya. Toki atau kalau gitu ya, toki. Ya ketika, jika. Toki. Jadi terjemahkannya dari toki dulu. Ketika Jistasyo Kangde Hong O Hariru. Ini ini tuh masih menyambung dengan eh, materi sebelumnya ya, yang tentang anak kalimat atau modifikasi kata benda. Rasyokangde Hang-o Kariru Toki. Hang-o Kariru Toki. Ketika, berarti ini diterjemahkannya dari Toki ke kiri gitu ya, langsung dari belakang Toki ke kiri sampai Toshokang. Jadi Toshokang de Hong-o Kariru Toki ketika meminjam buku di perpustakaan gitu. Langsung lanjut ke yang setelah toki gitu ya. Nah, ini kalimat pokoknya. Kadoga irimas gitu ya. Diperlukan ya, irimas itu diperlukan kartu gitu. Nah, ini untuk mungkin contoh yang kata kerja bentuk kamus ya. Ini sebelum toki itu ada kata kerja kariru. Kariru ini dari karimas ya. Karena harus coba dulu ke bentuk kamus, maka menjadi kariru. Seperti itu. Lanjut ke contoh nomor 2-nya. Sukai kata ga wakaranai toki. Nah, ini untuk contoh yang bentuk negatif ya, yang bentuk nai. Sukai kata ga wakaranai toki watashi ni kite kudasai. Yang artinya ini ketika gitu ya, atau bisa juga jika. Ketika tidak tahu
gitu ya. Cara memakainya, watashi ni kite kudasai. Silakan tanya pada saya. Jadi udah dijawab. Kasih tahu ya sebelumnya. Kiki mas, ini ya, kita dari kiki mas itu bisa juga artinya bertanya, gitu ya. Ini kata ga wakaranai, tapi ketika tidak tahu cara pemakaiannya, ya wakaranai. Ini dari wakarimaseng ya, diubah ke bentuk nai menjadi wakaranai. Hai, itu untuk contoh nomor 2. Lanjut contoh nomor 3. Ini untuk contoh yang memakai kata sifat bentuk i ya. Karada no choshi ga warui toki genki cha o nomimasu. Ketika choshi ga warui, badan tidak enak gitu ya. Warui itu jelek, choshi itu keadaan badan gitu ya. Karada no choshi ya. Karada itu badan, choshi itu keadaan gitu ya. Warui itu bisa dibilang buruk gitu ya. Jadi ketika badan isinya tidak enak, genki cha o nomimasu, minum genki gitu. Jadi untuk kata sifat i itu tidak ada yang perlu diubah, tidak ada yang perlu ditambahkan maupun dikurangkan. Jadi langsung bisa menempel dengan tok. Hai, lanjut kita ke nomor 4. Contohnya di sini ada kalau memakai kata sifat na ya. Himana toki uchi e asobi ni kimasen ka. Hai, ya jadi kalau kata sifat na-nya dibawa ya. Jadi himana toki uchi e asobi ni kimasen ka. Ketika sedang luang gitu ya. Bagaimana kalau datang bermain gitu ya, datang untuk bermain ke rumah saya gitu. Nah, itu contoh untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Ini kalau misalkan pakai kata benda contohnya. Sumaga byoki no toki kaisa o yasumimasu. Sumaga byoki no toki kaisa o yasumimasu gitu ya. Nah, untuk kata benda harus pakai partikel no ya. Jadi ketika istri saya sakit gitu ya, Kaisa oh yasumimasu. Ini kan Kaisa perusahaan gitu ya. Yasumimasu itu istirahat atau libur. Tapi di sini artinya itu saya tidak masuk kerja maksudnya. Kaisa oh yasumimasu gitu ya. Mungkin kenapa nggak pakai shigoto oh yasumimasu gitu ya kan, kalau Kaisa itu lebih ke perusahaan, tapi memang itu kayak budaya Jepang karena eh, mereka sudah tahu kalau kaisa itu maksudnya mereka tuh bekerja gitu. Jadi lebih sering pakainya kaisa. Dan orang Jepang tuh lebih pada umumnya bekerja itu pasti selalu bekerja di perusahaan gitu. Makanya lebih sering memakai kaisa daripada shigoto gitu ya. Makanya di sini kaisa o yasu imasu. Oke, itu untuk contoh nomor 5 ya. Baik, mungkin yang selanjutnya nomor 6 dan 7 boleh dibaca sekarang. Wakai, wakai toki, amari menkyou shimasen deshita. Berarti waktu muda tidak begitu belajar. Ya, Oh, terus selanjutnya, kodomo no, kodomo no toki, yoku, itu apa? Yoku kawa de ya, hai. oyogimashita. Hai. Waktu masih kecil, sering berenang di sungai. Hai. Oke. Ya, nomor 6 tadi wakai toki amari benkyou shimasen deshita. Gitu ya, ini pakai
kata sifat i ya. Jadi tidak ada yang dirubah, nggak ada yang ditambahkan maupun dikurangkan ya dari kata sifat ini. Jadi langsung wakai toki pada saat masih muda gitu ya, wakai itu. Amari benkyo shimasen desta. Tidak begitu belajar. Maksudnya tidak terlalu banyak belajar gitu ya waktu masih muda. Nomor tujuhnya di sini kodomo no toki yoku kawade oyogimashita. Kodomo no toki gitu ya. Ini kata benda. Toki. Hai. Jadi pakai partikel no. Yoku kawade oyogimashita. Nah, jadi waktu masih kecil sering berenang di sungai gitu ya. Ini adalah penjelasannya. Kalimat yang menggunakan toki tidak berpengaruh pada induk kalimat. Maksudnya kan tadi induk kalimat atau pokok kalimatnya setelah toki ya, gitu. Ini kan. Jadi untuk apa namanya, yang kalimat ini gitu ya, tidak mempengaruhi kalimat setelahnya gitu. Apa sih? Dari bentuk lampaunya gitu ya maupun tidak lampaunya gitu. Jadi ini amari benkyo shimasen deshita. Hai, gitu. Oke, lanjut. Ini yang selanjutnya juga masih memakai topi, toki, tapi di sini lebih tokinya untuk menjelaskan sebuah kronologi gitu ya. Kejadian secara mungkin berurutan kayak gitu ya. Nah, ini di sini toki di sini artinya waktu gitu ya atau pada saat gitu. Ini kalau di sini juga masih sama kalimat pokoknya setelah toki. Nah, yang di sini di depan tokinya itu memakai kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk lampau. Di sini ada penjelasannya ya. Jika jadi mungkin langsung contohnya aja ya. Parie iku toki pada saat pergi ke Paris, kabang o kaimasta. Saya membeli tas gitu ya. Waktu mau ini waktu mau gitu ya. Ini kan berarti bukan lampau ya. Nah, kalau misalkan di depan toki tadi ya adalah bentuk kamus gitu ya, bukan bentuk lampau ya. Ini bentuk kamus. Ini. Kalau bentuk kamus kayak iku gitu ya. Maka si pola kalimat ini terjadinya itu sebelum toki. Sebelum toki. Sebelum toki terjadi. Gitu ya. Sebelum parie iku terjadi. Gitu ya. Jadi abang kan waktu mau pergi ke Paris, saya membeli tas. Jadi beli tasnya bukan di Paris, tapi pada saat di perjalanan menuju ke Paris gitu loh. Itu untuk kalau yang ininya bentuk kamus. Kalau untuk yang lampau, pari ita toki gitu ya, kabang o kaimasta. Waktu pergi ke Paris, saya membeli tas. Nah, ini baru si tasnya beli di Paris gitu ya. Kan karena ini lampau. Pari ita toki. Berarti sudah di Paris gitu ya. Pada saat pergi ke Paris, Kawang O kaimasta membeli tas di Paris. Kalau yang untuk kamus gitu ya, yang bukan lampau, itu membeli tasnya pada saat di perjalanan menuju ke Paris. Soalnya di sini beda ya, waktu mau pergi ke Paris, waktu pergi ke Paris beda ya. Jadi itu. Nah, itu untuk kronologi ya, walaupun sama-sama toki yang sama yang tadi gitu ya. Kalau toki yang nomor satu ini itu lebih mungkin dalam diartikan penggunaannya ketika gitu ya. Kalau di sini waktu atau pada saat gitu ya. Nah, itu untuk toki kronologi gitu ya. Jadi
ada ininya urutannya gitu. Tergantung apakah lampau atau tidak lampau. Hai, itu untuk toki nomor 2 ya. Kita lanjut. Nah, ini ada penjelasan ya. Tadi untuk yang nomor 8 itu yang pari e ikut toki gitu ya. Menyatakan bahwa membeli tasnya sebelum tiba di Paris, yaitu suatu tempat dalam perjalanan ke Paris ya. Jadi pada saat di perjalanan mau ke Paris gitu ya, sebelum tiba di Parisnya gitu ya, itu sudah membeli tas. Kalau yang nomor 9, Ita Toki gitu ya, Hari E Ita Toki menyatakan bahwa membeli tasnya itu pas udah sampai di Parisnya gitu ya. Hai, kita lanjut ke nomor 3. Di sini eh, mungkin tata bahasa pola kalimat to ya, to, to yang artinya kalau atau jika gitu ya. Kalau jika di sini sebelum to di atau di depannya to, kata kerjanya harus diubah dulu ya ke bentuk kamus seperti biasa. Untuk kalimat pokoknya juga sama, itu ada di belakang to. Jadi ini tuh lebih ini mungkin apa ya, pola kalimat konsekuensi namanya. Oh, nggak ada. Pola kalimat konsekuensi atau sebab akibat. Nah, jadi eh, kalimat sebelum to itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan, dan kalimat setelah to itu adalah hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Dan untuk kejadian gitu ya atau aksi, fenomena dan sebagainya yang ada di kalimat pokok itu pasti hasilnya sudah pasti gitu ya. Hasilnya sudah pasti begitu gitu. Hasil hasil yang sudah pasti. Contohnya mungkinnya lebih jelasnya. Nomor 10 di sini ada konobotang o otsuto otsuriga demas. Konobotang o otsuto otsuriga demas gitu ya. Kalau tekan tombol ini ya, kalau tekan osu itu dari osimas ya, menjadi osu, tombol ini uang kembaliannya keluar gitu ya. Misalkan ini tadi vending mesin ya, di sini ada tombol harus kalau mau uang kembaliannya keluar harus menekan tombol ini gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang pasti gitu. Kalau menekan tombol ini pasti yang keluar uang kembalian gitu. Misalkan bukan sampah yang keluar, pasti uang kembalian gitu. Itulah penggunaan pola kalimat to ini gitu ya. Jadi si kalimat pokoknya itu adalah hal sesuatu yang pasti yang eh, akibat dari hal yang kita lakukan gitu ya. Akibat kita kan menekan tombol ini, akibatnya si uangnya keluar kayak gitu. Makanya ini namanya pola kalimat konsekuensi atau sebab akibat gitu ya. Oke, langsung contoh yang selanjutnya. Koreo mawasuto oto ga okiku narimasu. Kalau memutar ini gitu ya, mawasu dari mawasimas ya. Memutar, kalau memutar ini otoga okiku narimasu. Suaranya akan membesar. Misalkan radio gitu ya kan untuk volume yang masih putar kiri ya. Jadi misalkan kalau muter ini suaranya si radionya bakal membesar. Jadi itu ada hal yang sudah pasti gitu ya. Lanjut lagi contoh terakhir. Migi e magaru to yubin kyoku ga
arimasu. Kalau belok ke kanan ya, kalau magaru itu dari magarimas, belok ke kanan gitu ya. Yubinkyoku ga arimasu. Ada kantor pos gitu ya. Jadi uh, sudah ada dari situ, sudah ada sejak lama gitu, ada kantor pos di situ. Jadi gak mungkin tiba-tiba belok kanan jadi rumah sakit. Jadi itu adalah hal sesuatu yang pasti gitu ya. Hai, itu untuk pola kalimat to ya. Pola kalimat konsekuensi atau sebab akibat yang hasilnya sudah pasti begitu. Hai, itu untuk pola kalimat to. Kita lanjut lagi. Hai. Oke, yang selanjutnya ini ada kata benda ga, kata sifat gitu ya. Ini ada bab sebelumnya gitu ya. Suatu fenomena yang dirasakan dengan panca indera, mata, telinga, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya yang dirasakan oleh diri kita sendiri yang sesuai dengan perasaan gitu ya. Menggunakan partikel ga di sini penjelasannya. Pakai partikel ga. Terus di sini penjelasannya ada hal ini nggak cuman kalimat verba aja gitu ya. Bukan kata benda aja, tapi ada kalanya untuk juga adjektiva atau kata sifat juga gitu ya. Contohnya, otoga chisai desu. Otoga chisai desu ya. Ini kata sifat gitu ya. Jadi ya kalau di pelajaran sebelumnya itu kata benda, tapi ada kalanya gitu ya. Pakai bisa kata sifat, bisa pakai kata sifat. Contohnya yang ini, otoga chisai desu gitu. Hai, ini mungkin penjelasan terakhir, nomor 5. Hai, ini kata benda, ya di depan partikel O, kata benda, terus di belakang partikel O, ada kata kerja. Tapi di sini kata kerjanya yang menunjukkan ke suatu perpindahan gitu ya. Suatu gerakan yang berpindah-pindah gitu. Nah, biasanya kan kalau yang berpindah-pindah kayak misalkan ikimas gitu ya. Apa namanya? Kimas gitu ya, kayak rimas gitu ya. Kan itu suatu kegiatan yang kata kerja yang menunjukkan kegiatan yang gerakan dengan pindah-pindah gitu ya, pulang pergi dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang pengecualian pakai partikel O. Kan kalau yang ikimas, kimas, kairimas pakai partikel E. Ini juga walaupun sama kayak ikimas, kimas, kairimas mengenai perpindahan gitu ya. Tapi khusus ini pakai partikel O gitu. Ya, sampo simas gitu ya. Sampo simas itu jalan-jalan, watarimas tadi menyeberang, arukimas berjalan. Dan lain sebagainya yang menunjukkan yang dilewati oleh orang atau benda. Contohnya di sini ada koeng o sampo simas. Koeng o sampo simas. Berjalan-jalan di taman. Nah, walaupun di jadi itu kan biasanya antara pakai partikel nih atau pakai partikel D ya. Tapi karena ini tuh berjalan-jalan di tamannya itu apa ya menunjukkan pergerakan gitu ya, berpindah-pindah, maka pakainya partikel O gitu. Contoh lainnya menyeberangi jalan Michio watarimasu. Terus contoh lain yang terakhir di perempatan belok ke kanan. Kosaten o migi e magarimasu.
Magarima ya. Jadi di perempatan belok ke kanan. Hai, begitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan kata kerja yang menunjukkan gerakan berpindah gitu ya. Pakainya partikel o. Hai, untuk bab 23 ini penjelasan pola kalimatnya sudah selesai semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sedikit untuk Silakan. yang penggunaan penggunaan toki dan saya kan tadi kan ada yang mengartikan ketika dengan mengartikan waktu gitu kan ya. Nanti Ya, berarti kalau untuk ya misalnya dalam dalam menerjemahkannya berarti yang buat membedakan ini yang mana pakai waktu arti waktu mana memakai arti ketika tuh tinggal di sebelum kata tokinya aja ya. ya, sebelum kata tokinya betul. Nah, terus kan itu kan di sebelum kata toki kan ada kata kerja bentuk kamus. Nah, sedangkan kan Ya, untuk yang arti waktu dengan arti yang ketika kan juga sama-sama kata kamus itu nanti iya. mengartikannya gimana sih saya kalau ini yang arti Hai, ketika dan ini arti waktu gitu. hai. Oke. Mungkin bisa dibedakannya dengan kata kerjanya ya. Kan ini iku itu pepergian gitu ya, yang berpindah-pindah, pokoknya yang pergerakan perpindahan gitu ya. Ya, biasa bisa dibedakan dengan itu biasanya kalau yang untuk membedakannya, kalau untuk yang waktu biasanya yang di depan toki itu si kata kerjanya yang memakai pepergian gitu ya. Kayak misalkan iku, kuru, atau misalkan kairu gitu ya. Pulang, datang, pergi, dan sebagainya sejenisnya. Bisa memakai kayak gitu untuk membedakannya. Ya, mohon maaf, keempat lagi ya. Kayaknya sinyalnya lagi nggak bagus. Ya, oke, mohon maaf ya tadi kita lanjut ya. Tadi untuk membedakan kalau yang kata kerja bentuk kamus ya ada di dua-duanya tokinya pada saat pada saat ketika sama waktu ya. Kalau untuk di waktu mungkin bisa dilihat untuk kata kerjanya itu biasanya memakai kata kerja perpindahan kayak ikimas, kaerimas, ikimas dan sebagainya ya pada saat di depan toki begitu. Hai, apakah sudah jelas? Berarti hanya perpindahan aja ya Sensei kalau menggunakan maksudnya yang arti waktu. Ya, hai, untuk waktu biasanya Ber- lebih banyak memang perpindahan, tapi kadangkala ada memakai kata kerja lain, jadi harus selain yang melihat bagian depannya, harus juga melihat kalimat pokoknya gitu ya. Kalau misalkan si kata kerjanya bukan mengenai perpindahan gitu. Jadi di belakang depan harus diperhatikan juga gitu ya si konteks kalimatnya. Kalau misalkan saya lihatnya langsung ke kalimat pokoknya aja bisa nggak Sensei? Kalau kayaknya ini kalau misalkan kalimat pokoknya dilampaukan itu berarti apakah sudah pasti arti dari waktu, toki yang waktu? Enggak juga, soalnya toki yang ketika juga ada lampau ya ini. Kayak Iya yo, itu ada juga, ya, ya ada juga. ya betul. Jadi harus lihat kedua-duanya. Ada yang pola apa yang kalimat di depan toki dan belakang tokinya juga gitu. Harus paham betul si konteks kalimatnya gitu.
Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau misal, satu lagi saja. Kalau misalkan, ya misalkan saya masih belajar terus kayak awam gitu tuh, tapi menerjemahkannya seharusnya kan Toki memakai waktu, arti waktu. Cuman Ya. saya mentranslate-nya, menerjemahkannya jadi ketika mau pergi ke Paris saya membeli tas itu bisa juga nggak Sensei? Jadi harusnya kan waktu mau pergi ke Paris Oh saya ya, membeli tas. Tapi karena ya maksudnya karena karena saya masih belum oh, ya masih ya. belum paham banget. Jadi mengartikannya ketika mau pergi ke Paris saya membeli tas itu bisa juga nggak Sensei? Bisa sih sebenarnya bisa seperti itu juga. Kayak misalkan ketika tadi ya mau pergi ke Paris atau ketika pergi ke Paris saya membeli tas gitu ya. Bisa juga seperti itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ini kan karena apa ya? Ada dua ya, ada yang toki ketika dan toki waktu untuk membedakannya gitu biar gampang. Makanya artinya bahasa Indonesianya beda gitu ya. Untuk dua itu yang waktu, yang ke satu itu ketika. Tapi kalau misalkan masih belum tahu, paham juga yang bagian waktu misalkan jadinya menerjemahkan yang menjadi ketika itu masih bisa menyambung gitu ya. Begitu. Baik, baik, Hai, arigato. hai. Oke, koso cerita shimaste. Kalau gitu kita lanjut ya ini karena pembahasan pola kalimatnya sudah selesai semua, maka kita pindah hai ke Minani Hongo yang Renshu ya. Ini Bung Kei ya, pola kalimat yang akan digunakan di bab ini gitu ya. Tadi yang untuk mungkin di sini highlightnya lebih ke toki sama pola kalimat to gitu ya. Jadi Toshokande Hongo Kariru Toki ketika meminjam buku di perpustakaan Kadoga Irina membutuhkan kartu. Kono botang o wasto otsuriga demas. Gitu ya. Kalau menekan tombol ini gitu ya, kembaliannya akan keluar. Hai, gitu. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Contoh kalimatnya seperti biasa silakan dibaca nomor satu. Yoku, terebi o mimasu ka? So desu ne. Apa nih? Ya, yaku, yaku no siai ga aru toki mimasu. Hai, yoku terebi o mimasu ka? Apakah kamu sering ya yoku menonton televisi? So desu ne. Yaku no siai ga aru toki mimasu. Ketika ada, ketika ada pertandingan baseball, saya akan nonton gitu. Baik, lanjut nomor dua. Eh, reizoko, reizoko ni nani mo nai, nani mo nai kito. Salah. Nani, nani mo nai toki, do shimasu ka? Chikaku no restoran, restoran tabe ni ikimasu. Hai, hai. Nerezoko ni nani mo nai toki. Ketika gitu ya, nani mo nai gitu ya, tidak ada apa-apa di kulkas. Do shimasu Do shimasu. Ini tuh kayak kamu bakal ngapain, kamu ngapain ketika tidak ada apa-apa di kulkas. Shikaku no restoran tabe ni ikimasu gitu ya. Pergi untuk makan ke restoran yang terdekat gitu ya. Maksudnya yang terdekat dari rumah. Hai, lanjut nomor 3.
Kaigishitsu o deru, deru toki, ea, ea kong o, keshi, keshimashita ka? Keshimashita ka? Hai, keshimashita. はい。会議室を出るとき、ketika keluar dari ruang rapat, aku oh, kesimashita ka? Apakah kamu sudah mematikan AC-nya? Hai, hai, kesimashita. Ya, sudah saya matikan. Oke, lanjut nomor 4. Santosu-san wa doko de yo, doko de yoku ya su, apa ya? Yoku ya kutsu o kaimasu ka? Ku, kuni e, kuni e kaetta toki kaimasu. Nihon no, Nihon no wa, apa itu? Chisai desu kara. Chisai desu kara. はい。Santosu-san wa doko de fuku ya kutsu o kaimasu ka? Santosu-san beli di mana sepatu, beli di mana gitu ya, di mana beli sepatu dan bajunya gitu ya. Nihon kaita toki. Nah ini baru pakai yang waktu ya. Kaita ini karena perpindahan. Waktu eh, pulang ke negara asal gitu ya. Saya membeli. Nihon no wa shisai desu kara. Karena gitu ya, kara itu yang di Jepang itu kecil gitu ya. Hai, lanjut nomor 5. それは何ですか？元気茶です。体の調子、調子が悪い。Tiko, Toki, kok Tiko lagi. Pada Toki, namimas. はい、それは何ですか？ Apa itu gitu ya. Ginki cha des. Ini nama tehnya gitu ya. Ginki cha des. Nama minumannya. Karada no choshi ga warui toki nomimasu. Ya, ini ketika gitu ya, badan keadaan badannya tidak bagus gitu ya atau lagi gak enak badan, nomimas itu diminum. Minum ginki cha-nya gitu. Hai, oke, lanjut nomor 6 silakan. Hima, himana, himana toki, uchi e asobi ni ikimasen ka? Eh, arigatou gozaimasu. Hai, gimana toki? Ketika luang atau senggang, uchi asabin. Shimasen ka? Ya gimana kalau datang untuk bermain ke rumah saya? Nih, ya, terima kasih banyak. Hai, itu untuk nomor 6 ya. Silakan lanjut nomor 7. Ga, gakusei no, gakusei no toki, ah, aru, aru baito, aru baito, eh, yeah, aru baito. はい、アルバイトをしましたか？ええ、時々しました。はい。学生の時、ketika eh, ini ya masih jadi murid, masih jadi siswa gitu ya. Arubaito o shimashita ka? Apakah kamu melakukan kerja part time gitu ya? Arubaito. Tokidoki shimashita. Ya, jadi kadang-kadang saya melakukannya gitu. Hai, lanjut nomor 8. お湯が
demas, demasen. Oyuga demasen. So, soko o, otsu to demashou. はい。お湯が出ません. Air panasnya enggak keluar. Terus soko o osto. Kalau menekan itu, demasyo bakalan keluar loh. Gitu ya. Hai, lanjut nomor terakhir. Sumimasen. Shiyakusho wa doko desu ka? この道、この道をまっすぐ、まっすぐ、いや、まっすぐ行くと、左にあります。古い、古いた建物です。Hai. Hai, ini sumimasen gitu ya. Yakusho wa doko desu ka? Kantor wali kota ya. Kantor wali kotanya ada di mana? Konomichi o masugu. Masugu itu kayak lurus terus gitu ya. Itu masugu gitu ya. Konomichi o masugu ikuto gitu ya. Jadi kalau pergi lurus terus gitu ya, di jalan ini Hidarini Arimas ada di sebelah kiri gitu. Furui Tatemono desu gitu ya. Yang bangunannya yang sudah tua gitu. Hai, oke. Owarimashita. Sudah selesai ya. Ini untuk contoh kalimatnya. Kita lanjut. Seperti biasa ini ada kaiwa atau percakapan gitu ya. Nanti ada audionya. Di sini kaiwanya judulnya Doyate Ikimasu ka? Ikimasu tadi pergi ya. Doyate itu bagaimana? Itu kayak menanyakan biasanya bagaimana kalau mau pergi ke situ gitu ya. Cara untuk perginya gitu ya. Doyate ikimasu ka? Bagaimana cara perginya untuk sampai ke tempat tersebut. Nah, di sini ada ilustrasinya gitu ya. Ini ada bacaannya di sini ya. Ini tuh yang tadi Honda X, stasiun Honda gitu ya. Ini kayaknya si perempuan Honda Novita-nya menelepon ke Eki King gitu ya, ke pegawai stasiun gitu ya. Mungkin bisa jadi apa menanyakan gitu ya cara untuk pergi ke satu tempatnya dengan menggunakan kereta. Oke, kita dengarkan audionya ya sebentar. 第23課会話 Sudah terdengar belum audionya? Sudah selesai. Hai, oke, silakan disimak. 第23課会話どうやって行きますかはい、緑図書館です。そちらまでどうやって行きますか？本田駅から12番のバスに乗って図書館前で降りてください。3つ目です。3つ目ですね。ええ、降りると前に公園があります。図書館は公園の中の白い建物です。わかりました。それから本を借りるとき何かいりますか？お名前とご住所がわかるものを持ってきてください。はい、どうもありがとうございました。Hai, oke, sudah selesai. Jadi ya, ternyata saya salah ya, bukan Eki-ing, ternyata Toshokang no Kito gitu ya, orang dari perpustakaan, maksudnya pegawainya gitu ya. Ini kayaknya menanyakan bagaimana cara untuk pergi ke perpustakaan tersebut. Kita lihat di sini, Hai, Midori Toshokang desu.
Oke, ini dengan apa namanya, perpustakaan Midori gitu ya. Sochira made doyatte ikimasu ka? Gitu ya. Sochira made, sampai ke sana gitu. Doyatte ikimasu ka? Bagaimana cara perginya gitu ya untuk bisa sampai ke sana. Honda eki kara 20番のバスに乗って図書館前で降りてくださいgitu ya. Jadi disuruh naik bis gitu ya. Nomor 12 Nijubang no Basu ni notte Honda Ikikara ya. Dari stasiun Honda naik bis nomor 12. Nah, setelah naik Toshokan made orite kudasai gitu ya. Tolong turun ya. Ori ini orite dari orimas gitu ya. Kalau turun dari kendaraan pakainya orimas. Jadi tolong turun di tadi ya nama stasiun Toshokan Mae de gitu ya. Mitsume desu ne. Hai, ini tadi yang pakai me, Mitsume desu ne. Yang ketiga ya, gitu. Hai, tadi selain ikai atau pakai bang, bisa juga yang pakai tsu ya, kayak misalkan hitotsu, futatsu, mitsu, dan sebagainya. Lalu, oriru to mae ni koe ga arimasu. Ini pakai yang pola kalimat to ya. Ketika kalau turun gitu ya, kalau pada saat turun mai ini koe ga arimas gitu ya, di depan ada taman. Toshokan wa koen no naka no shiroi tatemono desu. Perpustakaannya koen no naka no shiroi tatemono desu gitu ya. Bangunan yang berwarna putih yang ada di dalam taman. Lanjut tadi, hai wakarimashita. Sore kara hong o kariru toki nani ka irimasu ka? Ini nanya lagi ya sekali nasangnya. Sore kara setelah itu hong o kariru toki, ketika meminjam buku nani ka irimasu ka? Apakah ada yang diperlukan atau apakah ada yang dibutuhkan? Onamae to goshūshō ga wakaru mono o motte kite kudasai. Gitu ya. Motte kite kudasai. Ini artinya tolong datang membawa barang gitu ya. Wakaru mono, itu barang yang terdapat nama dan alamat rumah gitu ya. Ini barang yang wakaru mono gitu ya, barang yang diketahui nama dan alamatnya. Itu mungkin lebih kayak identitas atau KTP gitu ya. Hai, domo arigatou gozaimashita. Hai, itu ya. Jadi itu untuk kaiwanya, cakapannya mengenai cara pergi ke Midori Oshokan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita langsung lanjut ke Renshu-nya. Renshubi nomor 1. Seperti biasa ada contohnya. Di sini yang pertama contohnya Shinbun o yomimasu, membaca koran. Lalu megane o kakemasu, memakai kacamata. Di sini menjadi Shinbun o yomu toki megane o kakemasu. Ketika membaca koran, memakai kacamata. Hai, ini tinggal ditambah katoki saja di depan kata kerja yang pertama ini gitu ya. Terus yang kata kerja ini juga diubah menjadi ke bentuk kamus. Oke, seperti itu contohnya. Silakan dijawab untuk nomor 1. Byo-in e iku toki Hai, betul.
Hokkensho o wasurenai de kudasai. Hai, betul. Byoin e ikut toki. Ketika pergi ke rumah sakit. Hokensho o wasurenai de kudasai. Tolong jangan lupakan Hokensho itu Kartu kalau kartu. asuransi bukan sih kayak Oh iya betul. Asuransi. kayak kartu Betul. kesehatan gitu. Iya, betul. Kartu kesehatan atau asuransi macamnya ya. Hai, itu nomor 1. Silakan lanjut nomor 2. Dekakemas. Dekake Dekakeru Hai, betul. Dekakeru toki itsumo itsumo kasa o motte ikimasu. Hai, betul ya. Dekakeru toki ketika pergi keluar gitu ya. Itsumo kasou motte ikimasu. Selalu pergi membawa payung. Hai, lanjut nomor 3. Kanji ga wakarimasen. Wakarimasen ini kata sifat ya? Wakarimasen kata kerja. Ini kata kerja? Oh iya. Hai, Waka, wakaranai. hai betul. Wakaranai toki. Hai, betul. Kono, kono jisho o sukaimasu. Hai, betul. Kanji ga wakaranai toki gitu ya. Pada saat ketika tidak mengerti kanji, onojiso tsukaimasu gitu ya. Memakai kamus ini. Lanjut nomor 4. Jikan ga arimasen. Nai. Jika, Hai, betul. jika nggak nai toki, Hai, eh asa gohan o tabemasen. hai, betul. Jika enggak, naik toki. Ketika tidak ada waktu, masa doang o maseng. Tidak makan sarapan. Hai, oke, range Shubi nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini ada ilustrasinya ya. Ini ilustrasi nomor 1 ya. Di sini contohnya nomor 1 cuman dikasih yang dalam kurungnya aja ya. Di sini itekimasu. Itekimasu itu suatu hal yang diucapkan pada saat pergi ke luar rumah ya di Jepang. Nah, kita lihat ilustrasinya ya, benar pada saat pergi keluar. Maka menjadi dekakeru toki gitu ya, pada saat pergi keluar, itekimasu to imas, mengatakan atau berkata itekimasu gitu. Baik, jadi mungkin contoh nomor 2 di sini yang kedua tadaima. Tadaima kalau pulang ke rumah gitu ya. Kalimatnya menjadi uchi e kaeta toki. Hai, pakai lampau ya. Jadi waktu pulang ke rumah tadaima to imas, mengatakan tadaima gitu. Hai, jadi ini mungkin untuk si perubahan kalimatnya ini setelah apa namanya tanda kurung ini gitu ya, semuanya sama di belakang pakai toimas gitu ya. Yang beda hanya yang di depan toki. Yang di depan toki itu disesuaikan sama si ilustrasinya. Kira-kira yang di dalam kurung ini diucapkan pada saat kapan gitu. Baik, langsung saja nomor 1 silahkan. Nomor 1 itu kan mau tidur. Ya, sebelum tidur Berarti ya. sebelum
Hmm, sebelum tidur. Ya apa nih Mani sebelum tidur? Eh, Belum tidur itu pakai kata kerja nemas aja. Kan itu atau apa? Itu kan baru mau tidur ya. Jadi pakai itu mm-mm. aja udah cukup. Tinggal Apa diubah tadi ke sih? bentuk nemas, nemas tidur Oh, ya. memas, Nemas, memas. hai. Tinggal diubah Memas, ke berarti. bentuk biasa aja. Memas berarti Meru. Hai, betul Neru. Meru, berarti Meru Toki. Hai, Meru betul. Toki. Eh, Yasumi nasai. Yasumi nasai to imas. Hai, betul. Oyasumi nasai to ya mas. Gitu ya. Pada saat mau tidur gitu ya. Oyasumi nasai to ya mas. Berkata atau mengucapkan oyasumi nasai. Silakan lanjut nomor 2. Sebentar ini ilustrasinya. Nih. Oh, silakan nomor 2. Ini apa sih nih? Apa tuh? Oh, wah. Ohayo gozaimasu. Ya, Bertemu ya, maksudnya bertemu ya. ya, ya bertemu Ber teman di pagi hari ya. Kan karena Ohio. Berarti kan bertemu Tomo dan Cino. Bertemu itu apa? Itu siapa ya? Bertemu itu eh pas Aimas. Tapi di sini Aimas. hai, hai. Tapi di sini kan karena sudah bertemu ya. Ini kan Ohayou gozaimasu diucapkannya setelah bertemu dengan teman gitu ya kan udah bertemu. Jadi pakainya lampau. Oh, eh, apa tadi Aimas ya, Aimas. Ya, Berarti Aimas. kan, berarti kan Tomo dan Cino, kan harusnya Aimasta. Aimasta berarti kan Aru. Berarti Aru, Aru, Ata, Hai, betul. Atta. Ata, Ata. Berarti Tomo dan Cino Atta Toki. Oh, Tomo dan Cini ya. Tomo dan Cini Hai, teman Atta sini. Toki. Tadi berarti. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Imas. Oh, Hai. ohayo gozaimasu Oh, to imas. Imas. Hai. Oke, betul ya. Ini mungkin depannya bisa ditambahkan asa ya karena Oh ya, asa. Pagi tadi. ya asa waktu ya pada pagi hari gitu ya tomodachi ni atau toki asa tomodachi ni atau toki pada saat bertemu dengan teman pagi hari gitu ya. Oh ya gozaimasu to mas berkata. Oh ya gozaimasu. Lanjut nomor 3 Arigatou gozaimasu. Hmm, di sini presento. ya pada saat Itu menerima ya menerima hadiah. Menerima masih ingat ya kata kerjanya apa? menerima. Ya, ukereru. Bisa ukereru tapi mungkin kurang tepat kalau mendapatkan dari seseorang gitu ya. Apa kayak mas saya lupa sensei. Pakainya moraimas ya, Noraimas. moraimas. Nah, karena ini telah menerima, pakainya lampau lagi. Hmm, berarti kan moraimas ta harusnya berarti presento. Oh, oh Kayak apa gitu. no ya? Ya, Presento. betul. Oh, moraimas ta berarti moraimas. Moraita. Kayak Morata. betul, morata. Morata. Morata toki. Terus arigato gozaimasu to imasu. Hai, betul. Arigato gozaimasu to imas. Jadi saat mendapatkan hadiah, setelah mendapatkan hadiah gitu ya, kita mengucapkan terima kasih.
Lanjut ke nomor 4, gitu ya. Ini pada saat masuk ke ruangannya bucok, gitu ya. Pada saat baru mau masuk, ya, berarti bukan lampau. Ruangan, masih ingat bahasa Jepangnya apa? Ruangan bucok. Atau di Ruang kamar heya, heya, bucok, itu betul. kan Ya. kalau heya kan ruangan kamar ya. Kalau ruangan yang Ini bisa sama, bisa pakai heya juga. kok bisa pakai heya? Iya, bisa. Berarti buco. Oh, heya ni Untuk menggabungkan dua kata benda, masih ingat pakai partikel apa? no. Hai, betul. Buco no Bucono, heya. betul tadi heya ni. Heya ni. Buco Hai, no heya ni. Masuk ya? ya Masuk. masuk. Memasuki. Masuki. Hmm, bisa lupa. Masuk tuh apa itu sih? Masuk ruangan ya? Ya, masuk itu Hmm, hairimas. Hai Rimas, hai Hairimas. Rimas. Hai. Hai. Hai Rimas bukan karena ini bukan lampu berarti Hai Rimas. Hai Riru. Hai Riru. Hai Riru. Hairu. Betul. Hai, betul. Hair. Hairu hit. Hairu Toki. Hairu Toki. Terus uh, Shitsurei shimasu to iimasu. Hai, betul. Shitsurei shimasu to iimasu. Berkata shitsurei shimasu gitu ya. Ini artinya permisi gitu ya ketika memasuki suatu ruangan. Hai, oke. Ratio nomor 2 sudah selesai semua. Hai, karena sudah jam setengah 9 gitu ya. Sisanya kita lanjutkan minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Sementara belum Sensei.